Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa akhlaqina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada ma wasi'ahu ilmullah, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah, mengawali kajian kita pada malam hari ini, marilah terlebih dahulu kita bersama-sama menghadiahkan pahala bacaan suratul Fatihah. Yang pertama kita niatkan untuk guru-guru kita, guru dari guru-guru kita, baik itu yang telah mendahului, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan mereka semua di tempat yang termulia di sisi Allah. Bagi yang masih hidup bersama kita, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ketaatan. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian yang kedua, kita hadiahkan pahala bacaan suratul Fatihah. Kita niatkan khusus untuk kedua orang tua kita, baik itu yang telah mendahului, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa, menerima segala amal, melapangkan kubur mereka. Bagi yang masih hidup bersama kita, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ketaatan. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita hadiahkan pahala bacaan suratul Fatihah. Khusus kita niatkan untuk seluruh jamaah Masjid Ar-Rahmah yang telah mendahului. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kuburan mereka sebagai raudhatu min riyadil jinan, taman di antara taman-taman surga. Begitupun dengan keluarga kita yang telah mendahului, dan juga bagi kita ataupun keluarga yang sedang dalam keadaan sakit, semoga Allah segera berikan kesembuhan yang segera dan sempurna. Yang sedang ada ujian, ada masalah, ada musibah, semoga Allah segera berikan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin salihah wa ma nahu salafuna salih ila hadratin nabiy al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukrulillah. Puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat sempat, taufik, hidayah dari Allah, sehingga alhamdulillah di malam hari ini, malam ke-8 dari bulan Rajab 1445 Hijriah, kita semua dapat bersama-sama mengawali malam kita dengan menunaikan salat maghrib berjamaah. Kemudian kita mengisi waktu yang begitu istimewa antara maghrib dan isya di dalam majelis ilmu, iktikaf di tempat yang mulia di Masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti kita akhiri dengan salat isya berjamaah. Ini merupakan satu anugerah besar ketika hati seseorang tergerak untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika diri seseorang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memanfaatkan segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada dirinya untuk mendekat kepada Allah.
maka itu merupakan anugerah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan bagi seseorang, sehingga ini patut untuk kita syukuri. Kita dapat melangkahkan kaki menuju tempat ini bukan semata-mata karena diri kita, tapi melainkan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika itu semua dapat kita tancapkan di dalam hati, maka kita bisa betul-betul ibadah lillahi ta'ala, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa ketika seruan azan berkumandang, ketika kalimat hayya 'alas shalah dilantunkan oleh muadzin, jawaban yang terucap dari lisan kita yang dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menyatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan apapun illa billah, kecuali semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang maha agung. Inilah kita mampu langkahkan kaki menuju tempat ini agar tidak muncul sombong di dalam diri, bukan semata-mata karena kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena mudanya kita, bukan karena sehatnya kita, tetapi yang melangkahkan sejatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, duduk kita ini Allah catat sebagai tambahan amal, tambahan bekal bagi kita. Kita duduk semata-mata karena Allah, dan juga menjadi bentuk syukur atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan, dan kita berharap nikmat yang kita damba-dambakan kita semua dapat raih nantinya ketika tidak lagi kita mengenal siapa yang menangis di kiri kanan kita, siapa yang sedang duduk mengelilingi jasad kita yang terbujur itu, saat-saat menegangkan tersebut, saat-saat akan segera meninggalkan dunia tersebut, hati kita, lisan kita Allah tetapkan dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua Allah tetapkan kembalinya kelak dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tidak terasa satu pekan sudah kita berada di bulan Rajab, satu bulan yang istimewa, satu bulan yang oleh para ulama disebut diambil dari kata tarjib. Rajab diambil nama Rajab ini dari kata tarjib, kata sebagian ulama, yang maknanya agung, mulia, istimewa, termasuk di antara ashhuril hurum, termasuk di antara bulan-bulan haram. Haram yang dimaksud di sini haram melakukan maksiat di dalamnya melebihi keharaman di bulan-bulan lainnya. Ada ulama yang berpendapat haram yang dimaksud di sini haram terjadi peperangan, tidak boleh ada tumpah darah, tidak boleh ada peperangan di dalamnya, saking mulianya bulan-bulan tersebut. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah 12 jumlahnya. Pada hari di mana Allah ciptakan langit, di mana Allah ciptakan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan yang Allah ciptakan tadi ada arba'ah, ada 4 bulan yang termasuk bulan-bulan haram. 3 bulan berurutan dia, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Tapi 1 bulan terpisah sendiri, berdiri sendiri dia. Sebelumnya bukan termasuk bulan haram, sesudahnya bukan termasuk bulan haram, yaitu bulan Rajab yang kita berada di dalamnya. Ini kesempatan besar, anugerah istimewa, karena Allah lipat gandakan nilai ganjaran pahala itu. Salah satu sebabnya karena kemuliaan waktu. Karena kemuliaan waktu kita berada. Kita ibadah di waktu yang mulia, nilainya lebih dibandingkan dengan waktu yang biasa. Kita beribadah di malam Jumat, karena kemuliaan malam Jumatnya Allah lipat gandakan nilainya. Kita beribadah, beramal saleh di bulan-bulan haram, Allah lipat gandakan nilainya karena kemuliaan waktu di mana kita berada tersebut. Dan istimewanya, luar biasanya, kita umat terakhir ini, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Allah bukakan pintu rahmat selebar-lebarnya, begitu banyak, begitu luar biasa banyak. Allah berikan fasilitas waktu-waktu mulia. Allah berikan amal-amal sedikit tapi nilainya besar. Kenapa? Karena kita umat paling lemah. Umat yang paling lemah dari sisi fisiknya.
tidak sekuat umat nabi-nabi sebelumnya, tidak sekuat umat rasul-rasul sebelumnya. Kita umat yang Allah anugerahkan juga usia yang pendek, sebentar, singkat, tidak seperti umat-umat sebelumnya. Usia mereka panjang, ratusan. Nah, kita Rasulullah gambarkan ma baina sittina wa sab'in. Kalau dirata-ratakan, Rasulullah sebutkan usia umatku ma baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Sekarang ini sudah langka juga ya, 70 sudah, sampai usia 70 pun sudah sangat langka. Berapa banyak orang meninggal dunia usia 50-an, 40-an, bahkan sekarang 30-an saja sudah banyak yang kena diabetes, banyak yang kena penyakit macam-macam. Begitu singkat, belum dipotong masa kecil kita. Kalau kita potong masa kecil, belum lagi dipotong tidur kita. Nah, kalau tidur satu hari saja 8 jam, berarti satu hari ada 24 jam, dikurangi 8, sepertiga hari sudah habis untuk tidur. Usia kita 60, 20 tahun itu habis untuk tidur kalau 8 jam per hari. Begitu sedikit waktu yang Allah anugerahkan untuk kita. Tetapi usia yang singkat tadi tidak menjadi alasan, karena Allah bukakan pintu-pintu rahmat, pintu-pintu anugerah yang begitu besar, yang begitu lebar, tinggal mau atau tidak. Salah satunya Allah berikan bagi kita Rajab ini, bulan yang istimewa, bulan yang mulia, bulan yang begitu penuh dengan curahan rahmat, curahan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang bisa kita lakukan di bulan ini? Para ulama memberikan 3 amalan besar. Salah satunya, yang pertama, dianjurkan memperbanyak puasa, kata para ulama. Puasa. Karena dalam masalah puasa Rajab kadang terbagi 2. Ada umat yang terlalu ekstrim, dua kelompok ekstrim. Ada ekstrim menentang, ada ekstrim mengagungkan puasa Rajab. Sekarang dari mana sisi hukumnya sebenarnya? Puasa Rajab ini dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu riwayat hadis yang dimana diriwayatkan dari Utsman bin Hakim Al-Ansari, beliau pernah menyebutkan sa'altu Sa'id bin Jubair an shaumi Rajab. Aku pernah bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang puasa Rajab. Wa nahnu yauma idzin fi Rajab, dan kami pada waktu itu sedang berada di dalam bulan Rajab. Apa jawaban Sa'id bin Jubair? Sami'tu Ibnu Abbas, aku pernah mendengar Ibnu Abbas, yang dimaksud Abdullah Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus sepupu Nabi, yang pernah didoakan Nabi, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berikan ia pemahaman agama, berikan ia kemampuan untuk takwil, mengambil intisari, apa hukum, apa maksud, apa makna di dalam ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran. Sami'tu Ibnu Abbas, kata beliau, Sa'id bin Jubair menyebutkan, aku pernah mendengar Abdullah Ibnu Abbas berkata, yaqul, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum hatta naqulu la yuftir. Satu waktu Rasulullah pernah berpuasa, satu waktu di bulan Rajab Rasulullah pernah berpuasa terus menerus, artinya hampir setiap hari beliau puasa. Hatta naqul la yuftir, sampai kami para sahabat mengatakan beliau ini tidak berbuka. Maksudnya la yuftir di sini beliau tidak ada jeda. Hari-harinya di Rajab itu beliau isi dengan puasa terus. Wa yuftir hatta naqul la yasum, tapi di satu waktu beliau ini yuftir, beliau ini tidak berpuasa, sampai setiap hari beliau dilihat oleh para sahabat tidak berpuasa sama sekali, sampai kami menyatakan beliau tidak berpuasa sama sekali di bulan Rajab tersebut. Sehingga ini jadikan landasan dalil bahwa tidak ada kesunnahan khusus untuk berpuasa Rajab, begitupun tidak ada larangan khusus untuk berpuasa Rajab. Kembali dari mana dalilnya? Kembali ke hukum dasar puasa. Hukum dasar puasa sunnah, selama itu di luar
hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa, hukum dasar dari puasa ini adalah sunnah. Yang kedua, karena bulan Rajab merupakan bulan haram, bulan mulia, bulan istimewa, dianjurkan memperbanyak ibadah di dalamnya, maka puasa termasuk di antara amal yang dianjurkan untuk dikerjakan. Nah, ini hukum dasarnya. Jadi tidak ada larangan khusus, tidak ada anjuran khusus. Nah, ada yang kelompok tadi yang pertama menyatakan bahwa ekstrim, menyatakan tidak boleh sama sekali, tidak ada larangan khususnya. Begitupun ada kelompok yang mengagung-agungkan puasa Rajab, sementara tidak ada anjuran khusus untuk berpuasa di dalamnya. Kembali kepada hukum dasarnya. Bagi bapak ibu yang gemar berpuasa, silakan kejar dengan memperbanyak puasa di bulan Rajab, tidak menjadi masalah. Tapi yang terpenting, bapak ibu rahimakumullah, terkait dengan puasa Rajab, banyak juga hadis-hadis yang masuk kategori mardud, kategori palsu, yang menjelaskan keutamaannya. Sehingga silakan berpuasa, tapi jangan meyakini nilai pahalanya seperti banyak beredar. Puasa 1 hari seperti puasa 700 tahun. Nah, puasa 1 hari bulan Rajab seperti 200 tahun dan lain sebagainya, sampai-sampai mengalahkan nilai pahala Ramadan. Nah, jadi silakan puasa, tapi jangan meyakini nilai pahalanya demikian. Nah, jadi ini yang pertama, dianjurkan memperbanyak untuk berpuasa. Yang kedua, bulan Rajab juga merupakan bulan untuk kita kembali bertaubat. Taubat tidak mesti pada bulan Rajab, kapanpun sangat dianjurkan, terlebih lagi di bulan Rajab ini. Karena Rajab juga disebut sebagai syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua bulan milik Allah, tetapi kenapa disebut syahrullah Rajab ini? Karena bulan ini bulan untuk memperbanyak kembali kepada Allah, memperbanyak istighfar, memperbanyak untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan untuk memutihkan lembaran-lembaran hitam yang telah kita lalui di bulan ini. Nah, sehingga perbanyak istighfar. Ada banyak sirahnya, ada banyak caranya. Para ulama ada yang menganjurkan membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali di hari-hari di bulan Rajab. Jadi ada riwayat menyebutkan siapa yang mengamalkannya, insyaallah dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Boleh sekaligus, sekali duduk misalnya. Pagi enggak ada kerjaan, habis subuh ya sudah Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Jadi kalau dicicil boleh juga. Yang penting ketika diakumulasikan, ditotalkan, sehari itu mencapai 70 kali. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Memperbanyak istighfar juga. Istighfar bisa dengan astaghfirullahalazim saja cukup. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu riwayat disebutkan oleh Al-Imam Muslim di dalam Sahih Muslim, ada namanya Sayyidul Istighfar, rajanya dari istighfar. Jadi semua istighfar itu rajanya ada disebut Sayyidul Istighfar, istighfar terbaik yang dicontohkan Nabi. Bacaannya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Insyaallah kita hafal semua, cuman jarang-jarang tahu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hafal Bapak-bapak, Ibu-ibu? Belum, harus dihafal lah. Jangan hanya lagu Roma saja kita hafal ya. Jadi ini perlu juga kita hafal. Kenapa? Ya Rasulullah ajarkan. Rasulullah sebutkan, man talahu muqinan. Siapa yang membacanya muqinan, dengan penuh keyakinan. Pagi hari kita baca minimal pagi sore. Habis subuh, habis maghrib. Pagi hari dia baca dengan penuh keyakinan. Ternyata hari itu adalah hari terakhirnya. Usianya enggak sampai maghrib.
siang sudah dijemput malaikat, meninggal dunia dia, atau paginya meninggal dunia, maka insya Allah wafatnya husnul khatimah. Sorenya dia baca, ternyata usianya, dan muqinan tadi dengan penuh keyakinan. Nah, dia baca, tidak hanya lisannya membaca, dia tahu maknanya, maksudnya, dan penuh keyakinan. Sore dia baca, usianya ternyata tidak sampai subuhnya, meninggal dia malam. Nah, jam 9 wafat, jam 10 meninggal dunia, maka insya Allah wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Apa tadi bacaannya? Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Tuhanku. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, la ilah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada yang lebih aku dahulukan. Ilah tidak serta-merta maknanya sebatas yang kita sembah, tapi juga yang kita kedepankan, yang kita prioritaskan, yang kita dahulukan, itu pun bagian dari ilah. La ilaha illa anta, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada yang kudahulukan illa anta, kecuali engkau. Tidak sekedar terucap. Tadi contoh betul-betul kita la ilaha illa anta tadi, misalnya panggilan azan berkumandang, dahulukan ini atau sholat dulu. Dahulukan ini atau ini dulu. Ilahnya bisa saja bentuknya pekerjaan, ilahnya bisa saja bentuknya lagi sedang rekreasi, itu bagian ilahnya. Ilahnya bisa saja joran pancing yang kita lagi mancing, misalnya lagi mancing azan, dahulukan mancing atau sholat dulu. Ini bagian ilah, termasuk bagian dari ilah. Senyum bapak saya juga hobi mancing juga. Jadi ujiannya itu tadi ilahnya. Ilah itu tidak serta-merta hanya apa yang kita sembah. Bagian dari kita mendahulukan sesuatu selain Allah, itu pun bagian ilah kita. La ilaha, tidak ada yang aku sembah, tidak ada yang aku dahulukan, tidak ada yang aku utamakan illa anta, selain engkau ya Allah. La ilaha illa anta khalaqtani, engkau telah menciptakanku ya Allah. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu ya Allah. Kita mengakui diri sebagai hamba Allah. Dan ketika seseorang sudah diakui sebagai hamba oleh Allah, ini predikat tertinggi. Rasulullah pernah ditanya dalam hadis qudsi, disebutkan dalam hadis qudsi, bima usyarrifuka ya Muhammad, dengan apa engkau ingin aku muliakan wahai Muhammad. Rasulullah SAW, bapak-bapak rahimakumullah, ibu-ibu, beliau tidak minta ya Allah muliakan aku dengan jabatan tinggi, tidak. Ya Allah muliakan aku dengan aku memiliki harta yang luas, tidak. Tapi apa jawaban beliau? Tusyarrifuni, ya Allah muliakan aku bi antansiba nafsi bidzatika, dengan engkau sandarkan diriku ini kepada zatmu ya Allah, bi sifatil ubudiyah, dengan sifat hamba. Artinya aku menjadi hambamu ya Allah. Jadi ketika seorang sudah diakui, disebut Allah sebagai hambanya, kita mengakui kita sebagai hamba Allah. Allah belum tentu mengakui kita sebagai hambanya. Sehingga ketika seorang sudah diakui sebagai hamba oleh Allah, maka di dalam talqin kita sering dengar di akhir talqin, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi. Ketika sudah dinyatakan fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam kelompok golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati. Ketika sudah disebut hamba oleh Allah, sudah jelas wadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam surgaku, masuklah ke dalam keselamatan dariku, engkau terhindar dari siksaku. Tapi bagaimana yang namanya hamba, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah? Yang namanya hamba, apa kata tuannya, ya dia jalankan. Jadi khalaqtani wa ana abduka, engkau ciptakan aku ya Allah, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku atas apa batasan, atas apa perjanjian yang engkau berikan untukku, aku tunaikan semampuku. Allah perintahkan kita sholat, Allah perintahkan kita untuk melakukan kewajiban-kewajiban, kita tunaikan sekuat semampu kita. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan apa yang telah aku perbuat. Karena kita zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di muka bumi ini, baik di bumi maupun di lautan, bukan karena Allah, tetapi bima kasabat aydin nas, disebabkan karena perbuatan manusia. Sehingga kita berlindung.
A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan apa yang telah aku perbuat. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui ya Allah bi ni'matika alayya, dengan nikmat yang Engkau anugerahkan kepadaku. Kita mengakui nikmat yang datang dari Allah untuk kita. Dan kita secara tidak sadar seringkali tidak mengakui nikmat yang Allah berikan. Maksudnya apa? Apa nikmat yang Allah berikan ketika tidak kita gunakan untuk mendekat, tapi kita jadikan sebagai perantara maksiat kepada Allah, itu pun bagian dari mengingkari nikmat Allah. Nah, jadi kita nak akui, abu ulaka bi ni'matika alayya. Aku mengakui nikmat yang Engkau berikan kepadaku ya Allah. Wa abu'u bi dzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku ya Allah. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa illa anta, kecuali Engkau ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini disebut sebagai sayyidul istighfar. Jadi minimal 3 kali. 3 kali kita baca, atau pagi sore, terlebih sekali lagi di bulan Rajab ini. Ini merupakan satu kesempatan utama, kesempatan paling istimewa untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa lembaran yang lalu tidak bisa kita rubah, sudah menjadi catatan kita, tetapi yang ke depan ini pilihan yang Allah berikan untuk kita. Mau tidak, Allah masih berikan kesempatan. Sampai hari ini kita bisa bernafas, sampai hari ini kita masih diberikan di dunia ini. Boleh jadi kita belum siap untuk kembali, bekalnya belum cukup dalam pandangan Allah, sehingga manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, ini yang kedua, istighfar. Jadi, dan ini kunci, Bapak Ibu rahimakumullah, kunci dari segala kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, bagaimana Nabi Allah Isa alaihissalam menyatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan, astaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kepada Tuhan, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Ia Maha Pengampun. Kalau sudah mendapatkan ampunan Allah, yursilis samaa alaikum midrara, Allah akan turunkan dari langit hujan yang lebat. Maksud makna hujan yang lebat ini tidak sekedar hujan dalam arti secara harfiah, tapi maknanya rezeki yang luas. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan engkau akan diberikan harta dan keturunan yang banyak. Artinya hajat dunia, hajat akhirat akan mudah didapat dengan tadi istighfar, dengan mengejar ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi istighfar ini fungsinya membersihkan sisa-sisa dosa. Nah, tapi kalau dosa-dosa besar tidak cukup istighfar, taubat dulu. Taubat, baru sisa-sisanya dibersihkan dengan istighfar. Al-istighfar yunadziful qulub min athari dzunub. Kata Al-Habib Umar bin Hafid, beliau menyebutkan al-istighfar. Istighfar itu apa fungsinya? Yunadziful qulub, menjadi pembersih hati, min athari dzunub, dari bekas-bekas noda, bekas-bekas dosa. Ini tadi 3 bentuk. Nah, yang pertama, Rabbil firli warhamni wa tub alayya, 70 kali. Yang kedua, sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ada lagi istighfar yang lain yang sering diamalkan oleh para salafus salih, para ulama terdahulu. Astaghfirullah, astaghfirullah ar-rahmanur rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaih rabbighfirli. Jadi 27 kali dibacanya pagi, 27 kali sore. Apa istimewanya? Ya tadi liqada'il hajah, untuk memudahkan hajat dunia akhirat. Astaghfirullah ar-rahmanur rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaih rabbighfirli. 27
kali pagi, 27 kali sore. Kenapa harus 27? Wallahu alam, apa mungkin rahasia di balik bilangan-bilangan tersebut. Boleh lebih, boleh. Tidak jadi masalah mau lebih, tapi fungsinya ada didapat. Nah, seperti ya mata kunci lah. Kunci terus pas. Giginya kelebihan, tidak bisa buka pintu, kekurangan, kurang giginya juga tidak bisa buka pintu. Ada rahasia di balik bilangan-bilangan yang dianjurkan oleh para ulama tersebut. Jadi ini sekali lagi, dua, Bapak Ibu rahimakumullah. Tadi yang pertama, puasa. Yang kedua, bulannya bertaubat, perbanyak istighfar. Yang ketiga, ini bulan kita benahi sholat kita. Bulan untuk membenahi sholat. Bulan untuk kita melihat kembali satu barometer dari setiap amal yang lain, sholat kita. Jadi nanti di akhirat belum ditanya berapa kali hajinya belakangan, berapa kali umroh belakangan, berapa anak yatim yang dinafkahi belakang, berapa masjid waktu pembangunan Masjid Ar-Rahmah, berapa sumbangannya ke masjid itu belakang, itu nanti belakang-belakangan. Tapi yang pertama, awwalu amalin yuhasabu bihil abd, amal pertama yang Allah mintai pertanggungjawaban as-salah, salat kita ini. Karena ini menunjukkan istimewanya. Sudah dianalogikan, para ulama menyebutkan ya, rukun Islam itu ibarat ya kita genggaman tangan kita. Ibarat genggaman tangan kita, 5 banyaknya. Ketika yang kelima, haji, menunaikan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Ketika kita tidak tunaikan, Islamnya masih ada di dalam diri, masih ada tertancap. Karena bisa jadi kita tidak melaksanakannya karena memang kemampuan masih belum ada di dalam diri, tidak dituntut oleh Allah. Ketika zakat ternyata kita tidak tunaikan, boleh jadi kita bukan orang yang wajib mengeluarkan zakat, tapi kita ini menjadi penerima zakat. Haulnya atau nisabnya tidak ada di dalam diri kita, sehingga tidak kita kerjakan zakat ini. Islam kita masih ada. Puasa, begitupun puasa Ramadan kita tidak kerjakan. Boleh tidak? Boleh, ketika tidak ada kemampuan untuk berpuasa. Karena sakit misalnya, masih ada rukhsah, ada keringanan. Karena mungkin usia yang sudah lanjut, tidak mungkin dia berpuasa. Bisa dia tidak berpuasa, Islamnya masih ada. Tapi ketika sholat dia lepas, jatuh Islamnya, lepas dia, tidak bisa kita pegang lagi, tidak bisa kita nyatakan keislaman ini masih tertancap kuat di dalam dada. Ketika sholat dia lepaskan. Satu-satunya kewajiban yang tidak lepas dari diri seseorang sampai akhir hayatnya. Sholat dia tidak mampu berdiri, dia kerjakan duduk, tidak mampu duduk, dia berbaring dan sebagainya. Dan celakanya akhir zaman, salah satu yang paling diremehkan ini sholat. Kadang kita remehkan betul, banyak. Nah, nanti sajalah, atau besok saja, atau sekali seminggu, Jumat aja, kalau lagi. Nah, atau sekali setahun, nanti hari raya. Nah, jadi ini paling sering diremehkan. Sementara ini amal yang paling pertama yang Allah mintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Sehingga ini kita berkaca lagi, kita lihat kembali Rajab ini, bagaimana sholat ini hadiah. Salat ini merupakan hadiah dari Allah untuk baginda Rasulullah SAW dan untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Setelah melalui proses panjang ujian dan ujian yang beliau terima. Di tahun ke-10 kenabian, ujian mulai. Wafat istri beliau Siti Khadijah. Tidak lama, syahrun wa asyaratu ayyam, 40 hari sesudahnya wafat paman beliau Abu Talib yang selalu membela beliau. Ujian dakwah semakin berat. Di Mekah tidak ada lagi yang mau menyatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Beliau pun putuskan hijrah. Beliau putuskan untuk mencari tempat dakwah yang baru. Yang beliau tuju waktu itu Taif. Satu kota namanya Taif, jaraknya 100-an kilo lebih dari Mekah menuju Taif ini. Yang tinggal di sana namanya Bani Thaqif. Dengan penuh keikhlasan karena Allah, beliau langkahkan kaki, jalan kaki bersama sahabatnya Zaid bin Harithah. Perjalanan ratusan kilo jalan kaki, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Apakah tidak diuji oleh? Diuji lagi oleh Allah. Diuji beliau. Diketahui perjalanannya untuk ke Taif tadi, untuk mengajak orang-orang Taif menyatakan keislaman. Orang-orang Quraisy, pembesar-pembesarnya utus lagi. Diutus utusan terlebih dahulu. Cari pembesar Taif, cari kepala sukunya,
cari siapa yang paling berpengaruh di situ. Difitnah Rasulullah SAW. Nanti kalau ada orang datang dari Mekah, dia namakan dirinya Muhammad, mengaku diri menjadi Rasul, jangan kalian dengarkan. Itu orang terasing dari tempat tinggalnya, terusir dari tanah kelahirannya, orang gila. Sampainya di situ, bukan sambutan yang Rasulullah terima, dicaci, dimaki, bahkan sampai dilempari batu. Bapak Ibu rahimakumullah, berdarah beliau. Ini Nabi, ini Rasul, manusia paling mulia, dilempar oleh orang-orang Taif sana. Beliau sembunyi di situ, beliau doa, Allahumma inni ashku bathi wa huzni. Ya Allah, aku mengadukan kesedihanku, aku hawani ala nas, dan lemahku ya Allah. Aku lemah. Beliau tidak salahkan yang didakwahi, tapi yang beliau salahkan di diri beliau sendiri. Belum mampu mengajak mereka untuk menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ya Allah, ila man takiluni, kepada siapa engkau serahkan urusanku ya Allah? Ila ba'idin yatajahamuni am ila qaribin mallaktahu amri, kepada yang jauh di Mekah yang mengusirku, ataukah ke yang dekat di Taif yang melempariku dengan batu? Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, jika itu tidak menyebabkan engkau murka kepadaku ya Allah, aku tidak peduli sedikit pun. Betul, luar biasa sekali. Beliau tidak peduli lagi. Sudah tingkat keimanan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemana engkau serahkan urusanku ya Allah? Ke orang yang jauh di Mekah yang mengusirku, ataukah ke yang dekat yang melempariku dengan batu? Illam yakun bika alayya ghadabun, selama itu tidak menyebabkan engkau murka kepadaku, fala ubali. Ujian. Wafat istri, wafat paman, jalan ratusan kilo, ngajak orang untuk menyatakan ke jalan kebenaran, ke jalan keselamatan, dilempari batu, beliau tetap tidak marah. Selama Allah tidak murka, aku tidak peduli. Baru beliau diberikan hadiah Isra Mi'raj ini, berjumpa langsung dengan zat Allah Subhanahu wa taala, menerima hadiah salat, satu-satunya perintah yang tidak dititip melalui malaikat Jibril, tetapi langsung diterima oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita kembali lihat salat kita. Kalau sehari ini, kalau saat ini mungkin rezeki kita masih terasa mampet, hidup kita masih terasa kurang tenang, keluarga masih acak-acakan, yang pertama kita periksa sholat kita dulu. Sholat kita seperti apa? Sudah benar atau masih amburadul? Nah, kalau masih terasa tidak nyaman hidup, yang pertama kita periksa sholat dulu. Kalau sudah baik, maka amal yang lain, apapun yang lain, insya Allah akan ikut menjadi baik. Nah, ini momen kembali Allah ingatkan kita, diulang lagi setiap tahun Rajab ini, Allah datangkan kembali untuk kita kembali melihat kepada sholat kita. Selesai Rajab, masuk Sya'ban, dan satu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kali beliau masuk Rajab, beliau doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ustaz, mana yang benar? Allahumma barik lana fi Rajab atau Rajabin? Karena ada yang menyebutkan Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Dua-duanya benar. Ada yang menyebutkan Rajab ini bisa dia termasuk bisa berubah harakatnya, tapi sebagian besar para ulama nahwu menyatakan baris atas, tidak dia berbaris bawah. Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab, berkahi keluarga, berkahi harta di bulan ini, wa Sya'bana, begitupun di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan usia agar bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Nah, kurang lebih berapa minggu lagi, berapa bulan, 1 bulan 40 sekian hari, 50-an hari lagi kita akan sampai di bulan Ramadan. Kemarin rasanya puasa, sekarang ternyata sudah 50-an, tinggal 50-an hari lagi puasa lagi. Nah, jadi dekat. Inilah sifatnya dunia, sa'ah, begitu sesaat, singkat. Sehingga tadi kalau kita tidak pandai-pandai memanfaatkan, ya rugi. Urusan dunia saja kita maksa diri untuk bisa bahagia, bisa senang, bisa tidak melarat di dunia kita, ya kita kerja, ada usaha. Begitupun akhirat, kadang kita sering terbalik. Dunia mati-matian, tapi nanti urusan akhirat ala kadarnya sudah. Nah, yang penting
Inti sholatlah, yang penting ini, tidak mau maksa diri. Kenapa? Ya karena kita merasa bahwa sudah cukup dengan itu saja. Tidak, dua-duanya harus seimbang, Bapak Ibu rahimakumullah. Bukan berarti kami sudah baik, tidak. Kita ini momen untuk kita bersama-sama memperbaiki diri, meluruskan niat kembali, melihat kembali tujuan kita di dunia ini, tujuan jangka panjang kita tidak lain untuk meraih kebahagiaan nantinya di kehidupan yang kekal abadi di akhirat sana. Dan semoga sekali lagi Bapak Ibu rahimakumullah, kita diistiqomahkan selalu di dalam ketaatan, dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan, berjumpa juga dengan bulan Ramadan yang akan datang dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Nah, silakan. 2 minggu lalu ada viral imam yang meninggal. Baik. 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 Dalam keadaan yang demikian, seandainya ini terjadi, kan? Seandainya terjadi, misalnya Allahu Akbar, kita sholat, kemudian ada yang terjatuh, entah imamnya, entah itu di samping kita, mana kita dahulukan, mana yang lebih diprioritaskan? Kita melanjutkan sholat kita sampai tuntas, atau melepas, artinya berlepas dari sholat kita batalkan untuk menolong yang perlu pertolongan. Di sini dari sisi fikih sepakat para ulama menyebutkan bahwa yang al-aula tetap antara menolong tadi yang lebih didahulukan. Begitupun dalam keadaan gempa misalnya, gempa bumi. Gempa bumi ini misalnya diam saja atau selamatkan diri. Dalilnya secara usul fiqh tetap lebih al-aula menyelamatkan hidup ini. Artinya tetap lebih utama, la darara wala dirara. Jadi lebih utama untuk kita menyelamatkan diri. Begitupun tadi. Misalnya imamnya jatuh, tetap lanjutkan sholat. Nanti salah satu maju untuk menggantikan posisi imam, 2 orang dia batalkan sholatnya untuk membantu tadi. Masalah nanti meninggal atau tidak urusan nomor 2, tapi tadi ada usaha untuk menyelamatkan. Ini beberapa kadang sering subhanallah, masya Allah, meninggal dalam, memang betul wafat dalam sholat sesuatu hal yang baik, tapi di situ tetap kewajiban, bukan kewajiban sebenarnya, tetap lebih aula, lebih utama tadi menolong tadi tetap lebih utama. Ada yang membatalkan sholatnya tidak masalah di situ. Sama seperti tadi hadis Rasulullah SAW setiap Jumat kita sering dengar, setiap hari Jumat kita sering dengar, ansitu wasma'u wati'u rahimakumullah, fama yatakallam faqad laghaw, siapa yang berbicara maka sungguh telah sia-sialah Jumatnya. Ada orang buta duduk di pinggir misalnya. Ini kalau kita tidak tanbih, kita tidak berikan peringatan, jatuh dia nanti. Mana kita diam saja atau kita memberi? Di situ ada situasional, tidak masalah. Dalam keadaan demikian dia memberi isyarat untuk orang yang tadi. Yang dimaksud laghaw di sini bicara tidak ada maknanya, khutbah dia ngobrol hal-hal yang tidak ada nilai, tidak ada kepentingan, tidak ada sesuatu yang sifatnya darurat di situ, maka yang di sini disebut dengan laghaw. Sama seperti tadi masalah mana lebih aula, lebih utama. Dia ada 2 orang, tetap jamaahnya dilanjutkan, satu yang menggantikan. Makanya yang di belakang imam tersebut yang paling utama adalah yang sewaktu-waktu dapat menggantikan posisi imamnya. Ini sering terbalik. Kadang yang bisa ini kadang malu ngambil posisi samping, ngambil posisi belakang, padahal ini istikhlaf istilah. Dalam istilah fikih babul istikhlaf, ada bab khususnya. Dia sebagai khalifah, sebagai pengganti dari imam sewaktu-waktu. Nanti digantikan 2 orang tadi membatalkan sholat, 2 atau 3 orang membatalkan untuk menolong. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah besok kita lanjutkan kembali, kita akhiri dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim, li'azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma rabbana nawwir qulubana wa quluba abnaina wa banatina binuril ilmi, binuril Qur'an, nuril ilmi, nuril hidayah kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada ya dzal jalali wal ikram. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi fadlikal azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.